Pertama kali di Musirawas, Bu? Yang pertama kali saya lakukan ya tentunya saya bangga sebagai wanita, saya bisa menjadi pemimpin daerah. Yang saya harus lakukan ya kerja. Saya akan kerja yang harus saya kerjakan demi untuk pelayanan masyarakat Musirawas. Ada program khusus mungkin untuk perempuan, Bu? Punya celah sendiri untuk perempuan nanti ke depannya? Karena kita juga perempuan merasakan. Apakah ada ke depannya itu akan mendorong emansipasi wanita untuk bergerak di bidang publik atau dan lain sebagainya? Kalau kita pelaksanaan sekarang di Musirawas ini, kan saya kan masuk bulan Februari, artinya semua program itu sudah ada. Namun akan saya buat nanti program untuk perempuan itu, misalnya meningkatkan Emansipasi perempuan itu, misalnya berkarya, ya kan, emansipasi perempuan berkarya, dan kesehatan bagi ibu-ibu hamil dan ibu melahirkan kita gratiskan. Dan perempuan bagi saya sekarang sama saja, kita jangan selalu minta nilai lebih gitu daripada laki, sama saja, kita jangan takut sebagai perempuan, sama saja. Nanti kita perempuan itu ya tentunya kita kemampuan perempuan itu apa, misalnya kan biasanya perempuan itu lebih ke karyanya, misalnya seni atau batik, misalnya apapun yang diajukan untuk mensejahterakan dirinya, memberdayaan keluarganya, atau untuk tanggal 26. Namun kemungkinan bisa tanggal 25, karena tanggal 26 itu hari Jumat, ya kan? Tanggal 26 itu hari Jumat, bisa tanggal 25. Itu hasil Vkom dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Gubernur. Alternatifnya ada 3 berarti ya? Kita tidak bisa jawab ya, karena ada kemungkinan tuh Vkom, ada kemungkinan tuh dilantik di Musirawas dengan mengikuti protokol COVID. Nah, jadi itu kan yang paling penting itu menunggu surat edaran tuh, yang bisa itu baru kemungkinan. Tapi di Vkom itu sudah menentukan tanggal 26. Artinya sudah pasti tanggal 26 tuh. Untuk sementara. Bisa maju tanggal 25 karena katanya hari Jumat. Bisa tetap tanggal 26. Semuanya masih belum pasti gitu ya. Tapi hasil rapat melalui Zoom meeting Vkom tadi bahwa ditentukan tanggal 26 dan ditentukan besar, kemungkinan besarnya itu ditentukan di Kabupaten Musirawas. Persiapan saya ya ini kita mengikuti apa yang menjadi surat edaran tadi, aturan ya. Aturannya melalui Zoom meeting kita harus mempersiapkan teknologi kan. Kalau virtual ya kita undangan kan dari dilantik. Ya kan persiapannya. Kalau persiapan khususnya, Bu, ibunya lebih ke person pribadinya. Persiapan khusus saya ya siap. Persiapan khususnya ya sehat. Ya kan, menjaga diri agar bisa ikutin itu. Yaitu saya juga harus setelah itu apakah harus menyampaikan apa yang harus saya lakukan dalam hal ini. Kalau untuk masalah baju khusus, Bu, ada, Bu? Mungkin jas khusus atau sudah ditentukan ditentukan sama penyeru ya, dan ada dari Kementerian Dalam Negeri baju untuk pelantikan PDU namanya itu biasanya sudah siapkan. Tidak bisa disiapkan orang. Saya sudah siapkan karena itu aturan Menteri Dalam Negeri. Kalau untuk yang dia hadir nanti ketika pelantikan, Bu? Ya kita sebenarnya pakai Vkom, ya saya sendiri ya punya. Kalau surat edarannya 25 orang,
Untuk keluarga 5 orang ya 5 orang. Saya tidak bisa menentukan semua keluarga ikut. 5 orang itu siapa Bu nantinya Bu? Kalau misalnya Bukan, maksudnya kita belum tahu, menunggu surat edaran. Kan belum ada surat edarannya, belum ada juga undangannya, belum ada juga kalau sudah ada edaran, nah surat edarannya itu yang saya ikuti. Oh, oke. terkait baju tadi Bu, kita persiapan untuk baju yang akan dipakai tadi berapa lama Bu? Oh, persiapan itu sih cuma jahit aja. Itu tidak ada biasa saja gitu. Siapa itu kan? Tidak penting lah bagi saya. Cuman harus kan? Itu kan harus, karena harus berpakaian seperti itu. Karena itu penyematan pangkat, penyematan suku. Tapi kalau Vkom ya sudah saya pakai. Kalian bersumpah. Ambil sumpah ya. Dan mungkin bisa menandatangani lewat tab kan. Tapi yang jelas sudah dipakai semua atribut itu. Tinggal sumpah mungkin yang legalnya di Vkom itu. Cuman saya nggak bisa ngomong banyak karena belum ada surat edaran. Edarannya dari Menteri Dalam Negeri, saya bisa bilang pasti tanggal 26 gitu. Cuman dalam surat di Vkom itu, misalnya perempuan itu kan dari segi hukum ya. Hukum. Dari segi hukum itu ya kita perempuan itu harus dari pemerintahan itu saya pastinya bukan mendukung ya, namanya apa ya? Perempuan itu menjadi perhatian saya agar perempuan itu bisa berkarya, agar perempuan itu bisa diperjuangkan hak hukumnya. Emansipasi itu sudah tidak tren lagi, karena sekarang itu dari seluruh segi hukum maupun dari seluruh aturan-aturan Indonesia undang-undangnya antara perempuan dan laki itu sama saja, Setara. ya kan? Malah lebih banyak kelebihan perempuan daripada laki-laki, ya kan? Contoh, laki-laki tidak bisa hamil, perempuan bisa. Laki-laki tidak bisa nyusui, perempuan bisa. Jadi tidak ada kita perempuan ini, pesan saya, jangan pernah merasa lebih rendah pada laki-laki. Jangan merasa takut untuk jadi pemimpin, ya kan? Kita perempuan bisa berbuat apapun yang kita mau. Tapi kita jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan. Kodrat kita sebagai perempuan yang punya anak, ibu yang punya kewajiban mendidik anak. Kodrat kita sebagai istri, yaitu patuh kepada suami, atur rumah tangga, itu kodrat. Tapi untuk kehidupan, perjuangan jadi seorang pemimpin, wanita tidak perlu takut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.